Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini adalah review buku saya Innumerasi. Innumerasi ya. Ditulis oleh John Allen Paulus. John Allen Paulus. Innumerasi ya. Mathematical illiteracy and its consequences. Jadi buku ini buku yang sangat tua, 2003 ya. Saya beli di Surabaya Airport Oktober 2003 ya. Bahkan ada tulisannya on the way to Bali. Jadi ini saya beli di airport, lalu saya terbang ke Bali, dan di jalan saya baca dengan sangat senang banget ya. Saya sangat sukanya sampai buku ini ya. Sampai akhirnya saya beli lagi buku berikutnya. Jadi ini buku berikutnya. Penulis yang sama ya, Mathematician reads the newspaper. Lalu beli lagi buku ini, Beyond Numerasi, penulis orang yang sama. Dan ini lagi, Once Upon a Number, John Allen Paulus ya. Tapi menurut saya nggak ada yang bisa ngalahkan ini. Ini adalah buku yang menarik banget tentang bagaimana kita itu lupa dengan angka. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita itu saking butanya dengan angka sampai kita itu ngawur ya. Saya punya beberapa pengalaman yang menarik. Saya punya seorang karyawan lulusan S1 ya, di salah satu kasir dari perusahaan saya. Waktu ada orang beli ya, ini saya sampai gumun ya. Ini berapa satu? 50.000. Beli 6 ya. Beli 6. Oh iya, beli 6 ya. Ini dikasih uang 300.000 ya. Sebentar ya, diambilkan kalkulator dan dihitung. 50.000 kali 6 sama dengan 300.000. Baru diambil uangnya. Saya bilang gitu, masa dihitung ya? Masa di 50.000 kali 6 itu kok dihitung anak lulusan S1 ya? Saya bingung melihat itu. Nah, kita itu sering bilang bahwa saya nggak suka matematika, ya, saya benci matematika. Padahal dalam kehidupan kita itu penuh dengan matematika. Ini salah satu buku yang menggugah saya untuk memikirkan tentang matematika dengan lebih jernih gitu ya. Kadang-kadang hal yang sangat simpel aja, dari data, dari angka, dari segala macam itu membuat orang bingung. Contoh dia bilang ya, di tahun 1985 ya ada 17 orang mati gara-gara teroris yang terbang gitu. Padahal orang-orang yang di luar negeri, mati di luar negeri, dari Amerika, di luar negeri Amerika. Padahal ada 28 juta orang yang keluar negeri. Jadi kalau mati 17 dari 28 juta, itu angkanya sangat kecil banget ya. Bandingkan dengan orang di Amerika ini ya, yang satu mati karena tersedak, itu 68.000 orang, satu sudah mati karena tersedak. Ya. Lalu orang kalau naik sepeda, ya katanya 75.000 orang naik sepeda, satu mati. Ya. 20.000 orang berenang, satu mati. Ya. Bahkan dalam tabrakan mobil, ya, itu 53.000 orang, satu yang mati. Jadi angka itu kadang-kadang membuat kita menjadi buta karena kita tidak punya sense ketika angka besar. Pak, ini ada sumbangan 5 billion dollar. Apa itu? Nggak ngerti kita. Di luar otak kita untuk memikirkan itu ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang benar tapi tidak akurat. Dia bilang, dikasih contoh gini ya. Jumlah penduduk Surabaya itu lebih dari 10.000 orang. Betul apa salah? Betul. Lebih dari 10.000 ya. Padahal kan jutaan. Tapi lebih dari 10.000 nggak salah kan? Karena asumsi itu tidak salah. Dia bilang penduduk New York lebih dari 6 orang. Ya pasti jutaan orang gitu ya. Jadi sering sekali sesuatu yang tidak akurat itu membuat kita bingung gitu, dengan angka-angka yang ada ya. Jadi misalkan ada sumbangan dari pemerintah sekian besar, itu sebetulnya berapa gitu. Itu berapa? Contoh lagi yang menarik. Ya, kalau Anda tahu umur bumi, usia dari bumi ini itu 3,7 miliar tahun berdasarkan riset macam-macam. 3,7 miliar tahun. Adanya manusia secara cerdas, jadi sudah punya pikiran, sudah berdiri tegak, sudah jalan, itu baru 50.000 tahun. Ini riset yang cukup dalam ya. Lalu beda antara 50.000 tahun dengan 3,7 miliar itu berapa besar kalau dibandingkan dengan sebuah perbandingan. Maka katanya gini, kalau kamu bayangkan jarak terjauh di bumi, yaitu dari sini menuju ke New York, karena setengah bumi. Kalau tambah lagi akan jadi lebih dekat, karena balik ya, setengah bumi. Jarak dari sini ke New York, terbang aja 18 jam tidak sampai, naik pesawat, lebih dari 18 jam.
Nggak tiba sana 18 jam. Surabaya Singapura, Singapura New York 18 jam naik pesawat yang paling besar. Itu jarak berbanding dengan usia bumi. Usia manusia yang 50.000, kalau kamu compare dengan jarak bumi, itu sama dengan kamu meludah. Ya itu, usia manusia segitu. Jadi bayangkan, perbandingannya itu jauh, tapi orang jarang bisa memahami. Jarang bisa memahami. Bahkan kalau Anda melihat usia bumi dan usia manusia, itu sama dengan kalau tangan Anda rentangkan full gini nih, ya, ujung kuku yang tidak ada apa-apanya. Ini perbandingannya. Bukan kuku yang panjang. Ya. Jadi dia bilang bahwa sebuah virus, nah ini kebetulan corona, makanya saya tulis lihat virus, saya kasih coret ya. Virus itu ukurannya kalau dibandingkan dengan manusia, ya, dengan manusia, seperti manusia punya ukuran sama bumi nih, seluruh bumi nih ukurannya, perbandingannya. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu. Jadi kadang-kadang kita itu tidak bisa membayangkan seberapa sih sebenarnya, seberapa besar sih kita itu. Nah ini lagi, ini tentang statistik ya, tentang statistik. Ini saya pakai pada 5D MBA program statistik dulu. Sekarang sudah statistiknya kita ganti dengan beberapa yang lebih praktikal. Tapi di awal saya pakai statistik. Tapi menurut saya statistik itu penting banget ya. Kalau ada 50 orang di dalam satu ruangan, berapa besar kemungkinannya mereka punya tanggal lahir yang sama, tanggal dan bulan lahir yang sama? Tahunnya enggak ya? Ya, kemungkinannya itu 96 atau 97% lebih. Jadi menarik sekali ya. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kalau Anda lihat ya, dalam satu ruangan 40 orang aja sudah 80 atau 90% kemungkinan ada yang tanggal lahirnya sama, tanggal dan bulan. Ya. Anda pikir nggak mungkin kan, tanggal lahirnya itu kan orang kan sampai 365 atau 366 hari. Ternyata tidak. Karena orang ini dengan orang ini kan tidak mesti tanggalnya, setiap orang ini. 26 orang itu kemungkinannya 50%. 26 orang itu kemungkinannya 50%. Itu contoh bagaimana kita memahami sebuah angka. Bahkan kalau Anda lihat, ya Anda lihat, di satu SMA itu katanya kekayaan rata-ratanya jutaan dolar dari orang yang lulus selama 10 tahun terakhir. Tapi sebenarnya yang lain miskin semua, cuma karena ada satu orang paling kaya di dunia dulu di sana, jadi semua ikut kaya gitu kalau di rata-rata ya, di rata-rata. Jadi di average. Ini yang menurut saya menarik. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita, tebakan atau estimation itu sering ngawur, ya. Seberapa besar sebenarnya kita itu harus diajari, ya. Contoh kita tanya orang, tingginya Tugu Pahlawan itu kira-kira berapa banyak koin yang ditumpuk, koin, taruh begini, berdiri begini, sampai atas itu kalau dihitung bisa berapa koin. Orang, Bapak ini angka gitu mana bisa dihitung? Bisa, ya. Atau pertanyaan matematika yang menarik, berapa kecepatan tumbuh rambut kita dalam kilometer per jam? Bisa. Ya kalau yang ngerti matematika berapa kali 10 pangkat minus berapa gitu ya. Itu paling benar menurut dia. Cara menulis itu dengan cara itu paling benar menurut dia. Jadi kita itu jarang diajari tentang berpikir matematika ya. Jarang sekali berpikir ya. Jadi bagaimana kita menerima informasi di dalam benak kita? Saya itu kadang-kadang gini tanya orang, penjualan kita maju ya. Oh Pak, hari ini kenaikan penjualan kita 18 unit Pak. Saya itu enggak tahu 18 unit itu biasanya sehari berapa. Kalau biasanya sehari 18, sekarang naik 18, naik 100%. Kalau biasanya sehari 1000 naik 18, enggak beda gitu, enggak beda. Jadi orang itu sering ketika berbicara tentang angka mengasumsikan semau dia gitu ya. Angka itu seperti apa ya. Jadi kadang-kadang orang bilang bahwa oh iya Pak, hari ini dapat 14 juta Pak. Biasanya berapa? Saya tanya dulu. Base-nya berapa gitu. Baru tahu bahwa itu bagus apa tidak ya. Jadi kita sering sekali tidak tahu. Nah, kadang-kadang ketika kita mendengarkan, ini contoh ya, ditanyain. Sekarang saya tanya Anda ya. Ada seorang anak magna cum laude, belajar politik ya. Kegiatan kampusnya luar biasa ya, anti diskriminasi, anti nuklir ya. Mana statement yang lebih benar? Ya, yang lebih mungkin benar. Satu, Judy adalah seorang pegawai bank.
Atau B, Judi adalah seorang pegawai bank yang aktif di dalam pergerakan-pergerakan kemanusiaan. Kayaknya yang B lebih mungkin, tapi sebenarnya yang A lebih mungkin. Karena B ini termasuk bagian dari A. Ini contoh. Jadi sering sekali kita di dalam persepsi, di dalam cerita, di dalam segala hal, itu membuat kita menjadi tidak cerdas gitu. Kenapa? Karena kita menggabungkannya salah. Jadi ada yang disebut dengan correlation, ada yang disebut dengan causation. Jadi kalau ini menyebabkan ini, contohnya, wah Pak, ini saya dulu sering pakai lelucon untuk bilang gini, orang itu enak naik Mercy Pak, karena orang naik Mercy menjadi kaya. Kata menjadi itu yang berbahaya. Karena bukan naik Mercy menjadi kaya, mungkin karena kaya dia beli Mercy gitu. Jadi ada korelasi, tapi tidak ada sebab akibat di situ. Ya, tidak ada sebab akibat. Nah, ini contoh yang menarik. Di dalam enumerasi ini dikatakan bahwa kebanyakan manusia itu di seluruh secara data itu tidak kenal dengan angka, tidak bisa memahami angka dan sering ngawur dengan ini. Tidak belajar statistik, tidak belajar sebuah cara memikirkan angka yang benar. Ya. Nah, ini dia bilang ada satu story yang saya pakai dulu di dalam seminar saya. Ceritanya gini. Ada seseorang, Joko, itu minggu pertama terima amplop, dia bilang, ya, kamu kalau beli saham atau beli indeks, minggu depan akan naik, belilah. Dia lihat, buang, bohong. Ya, minggu kedua dia terima amplop lagi, tidak ada pengirimnya. Ya, minggu depan saham akan naik lagi, bohong, naik lagi ternyata, sudah 2 kali ya, beli saham ya. Minggu ketiga terima lagi, minggu depan turun gitu. Ini bohong. Turun sungguhan 3 kali. Turun sungguhan. Minggu keempat, dia terima lagi. Naik katanya. Waduh, masa naik? Dia tombok sedikit. Cobalah. 100.000. Naik sungguhan. Wah, dia dapat uang. Keuntungan dari kenaikan saham. Senang dia. Minggu kelima, dia dapat lagi. Turun katanya. Dia tombok. Banyakan lah. 5 kali lipat dia tombok. 500.000. Betul lagi, 5 kali udah bener. Dan minggu ke-6 sebelum menerima surat, dikasihin sebuah suritan. Kami sudah mengirimkan 5 ke Anda prediksi dan selalu benar. Itu buktinya. Prediksi yang ke-6 akan kami kirimkan besok kalau Anda membayar 1 juta rupiah. Mau bayar enggak? Ini menarik Pak, ini menarik pertanyaan ini. Ya. Kebanyakan orang bilang, mau Pak, sudah terbukti 5 kali. Ya toh, kita bayar 1 juta. Besoknya dapat prediction. Tulisannya akan naik. Pertanyaannya, berapa persen kemungkinan naik? Nah, ini menarik. Menarik banget. Anda kira pasti betul? Tidak pasti, Pak. Jadi ternyata di belakang layar, itu ada orang, 1 juta orang, atau 100.000 orang, tidak usah terlalu banyak. 100.000 orang itu dikirim. 50.000 dikirim kata naik, 50.000 dikirim turun. Yang benar, yang ini dibuang. Kan 50.000. 25.000 dikirim naik, 25.000 dikirim turun. Yang benar dikirim lagi, yang separuh naik, separuh benar. Ya, jadi masih ada banyak kali orang, ya. Jadi kalau dari 100.000 jadi 50.000, 50.000, terus jadi 25.000, jadi 12.000, jadi 6.000, jadi 3.000, jadi 1.500. Jadi masih ada 1.500 orang pada saat yang ke-6. Ya, yang ditawari mau bayar enggak? Kalau ada 1.000 orang yang bilang aku mau bayar, Anda bisa bilang enggak, bisa mikirkan dapat berapa orang itu. Ini menarik sekali. Jadi kadang-kadang kalau tidak berpikir dengan logika yang tinggi, kita itu tidak bisa menebak sebenarnya benar atau tidak pernyataan itu. Ya, makanya kita harus perlu mulai belajar dengan angka. Ketika orang bilang, rakyat Indonesia ini kalau kena COVID ini, ya ada 300 juta orang yang harus diimunisasi. Ayo, butuh berapa orang, berapa mobil, berapa karyawan, berapa biaya untuk mengimunisasi aja. Ya, dan berapa lama untuk mengimunisasi. Ya. Ini menarik sekali. Pemahaman kita akan angka itu membuat kita lebih cerdas, lebih mampu mengerti dengan sesuatu dalam kehidupan kita. Baik secara kemungkinan statistik, ya. Kalau kita bilang, secara statistik kemungkinan orang meninggal karena hal itu sangat kecil. Loh, tapi kalau aku yang kena. Nah, itu. Jadi fakta dikalahkan dengan emosi, ya.
Jadi ini problem, fakta dikalahkan dengan emosi. Story lebih powerful karena dia emosional. Saya tidak menyalahkan story, saya cinta story ya. Tapi story dalam angka itu membuat kita menjadi takutnya berlebihan, atau ekspektasinya terlalu tinggi, atau harapannya terlalu besar. Saya kasih contoh. Ya. Orang-orang kaya di dunia, Bill Gates yang tadi saya cerita tentang orang SMA yang terkaya itu, Bill Gates ya. Steve Jobs ya. Itu tidak lulus S1. Sekarang saya tanya ke Anda mau anak Anda lulus S1 sampai lulus S2 atau nggak usah kuliah kayak Steve Jobs aja? Nah, Anda bilang, oh iya Steve Jobs bisa kaya kok. Saya mau orang anak saya kaya seperti Steve Jobs. Nggak usah S1 gitu. Ternyata tidak. Kenapa? Karena dari 100.000 orang yang tidak lulus S1, ya, yang sukses itu cuma sedikit banget. Sebaiknya semua orang yang lulus S2, ya, jarang yang mati kelaparan karena tidak dapat kerja, asal mereka mau kerja keras. Ini yang menarik. Ya. Karena itu kenapa orang tua membuat anaknya sekolah dokter, insinyur, ngambil S1, ngambil S2. Karena mereka memberikan lebih banyak kemungkinan untuk dapat kerja yang cukup layak. Sedangkan orang yang cuma lulus SD atau SMP bukan tidak bisa sukses. Bisa saja orang lulus SD atau SMP itu jadi sukses besar. Tapi kemungkinan suksesnya jauh lebih kecil. Jadi ini probability ya. Innumerasi ini adalah satu buku yang cukup kaya banget. Ya, kaya banget. Jadi dia menggambarkan tentang angka dan dampaknya terhadap manusia dan cukup menyenangkan bacanya, padat banget ya. Saya ini senang baca ini ya, tentang prediksi, tentang probability, tentang angka, tentang statistik, tentang society. Yang menarik adalah buku ini itu sebenarnya menjadi sangat terkenal di dunia. Mungkin sampai sekarang masih ada ini. Saya kayaknya masih kelihatan buku ini di toko buku Kinokuniya tahun lalu ya. Walaupun usianya sudah 17 tahun ya. Tapi dia itu gampang dibaca untuk orang awam dan membuat kita sadar tentang pentingnya matematika dan angka. Matematika dan angka ya. Menurut saya, mungkin salah satu sebab saya suka melihat angka, saya melihat data, lalu melihat probabilitas, itu dipengaruhi oleh John Allen Paulus dalam bukunya Innumerasi. Ya. Nah, kembali ke dunia COVID sekarang. Anda harus mulai mikir, kemungkinan bahwa COVID itu bisa segera hilang karena vaksin di Januari, berapa persen? Kecil banget ya. Dan kira-kira seperti apa ekonomi kita pada akhir Desember nanti? Ya masih kecil. Dengan segala prediksi, dengan segala probability, sebenarnya kita bisa memahami lebih banyak tentang kehidupan kita. Ya. Dengan memahami angka, matematika, kita akan lebih mampu di dalam melakukan analisa terhadap kehidupan ini. Saya kira itu, terima kasih, semoga memberi inspirasi dan membuat Anda lebih mencintai angka. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.